Ya, bergabung bersama kami Arista Atmajati, Direktur Arista Indonesia Aviation Center. Pak Arista, selamat malam. Selamat malam Mbak Susa. Ya, Pak Arista menanggapi wacana penurunan harga aftur oleh pemerintah nih. Sebagai dari sisi pihak perusahaan maskapai, harus senangkah atau sebuah ancaman ini? Kenapa tadi Mbak? Sorry diulang, ada suara berisik tadi. Penurunan harga aftur, wacana penurunan harga aftur oleh pemerintah ini kan pastinya akan berdampak kepada harga tiket pesawat begitu. Ini dari sisi maskapai, dari sisi perusahaan maskapai penerbangan harus senang atau jadi ancaman? Oh, kalau penurunan harga aftur tentu senang lah dari dunia maskapai, tentunya senang karena kan aftur itu kan menyumbangkan 45% terhadap struktur biaya total dari maskapai. Itu kan betapa besar, hampir separuhnya kan maskapai biayanya itu kan dikonsumsi habis untuk membeli aftur kan. Ya tentu kalau bisa turun ya tentu itu memberi nafas lah ya. Walaupun masih banyak komponen lain yang menyumbang kos gitu. Tapi komponen terbesar dalam harga tiket pesawat ini adalah aftur. Aftur sampai 45%. Yang kedua adalah operasional. Semua. Itu kan aftur itu kan berdasarkan konsumsi yang dikonsumsi per jam terbangnya itu segitu ketemunya. Oke. Nah, ini mahalnya harga tiket pesawat, kemudian belakangan juga kebijakan bagasi berbayar berdampak juga pada turunnya jumlah penumpang di sejumlah penerbangan. Pak Arista melihat dampak dari tren ini terhadap perusahaan penerbangan seperti apa? Ya kalau penumpang turun ya, ini kan memang saatnya Januari sampai dengan Maret itu memang low season, demand-nya memang sangat rendah. Memang rendah. Cuman sekarang ini kan memang banyak komplain ya, dihubung-hubungkan dengan tarif maskapai yang ditarik ke batas atas ya. Kalau saya lebih senang itu ditarik ke batas atas, bukan naik. Kalau naik itu kan harus merubah Permenhub ya, harus ada negosiasi dengan pemerintah. Kalau ini kan nggak ada negosiasi, ini kan nggak ada persetujuan. Jadi memang sesuai dengan Permenhub nomor 14 tahun 2016, memang maskapai boleh aja memainkan harga dari tarif batas bawah sampai dengan tarif batas atas. Nah sekarang ini kan cuma serentak gitu kan, semua maskapai full service, medium service, low service itu kan menarik harga tiketnya ke arah batas atas. Ini yang memang beda harga antara periode Januari-Februari 2019 dengan periode yang sama tahun yang lalu 2018 memang agak lain tarifnya memang. Ini yang membuat kaget ya. Jadi sebelumnya memang pemerintah kita tahu aftur ini dimonopoli oleh Pertamina satu-satunya begitu. Pemerintah tidak mengikut sertakan perusahaan penerbangan atau pemilik maskapai untuk juga ikut mengatur atau ada andil begitu atas fluktuatifnya harga tiket, harga aftur ini maksud saya. Ya itu yang kita sayangkan. Kan sebetulnya kalau yang di darat itu kan sekitar 5-6 tahun yang lalu kan Pertamina mulai ada kompetitor ya, misalnya seperti Shell, Total Indonesia. Harusnya pada saat itu juga harga fuel kan aftur juga tinggi, harusnya maskapai sudah meminta atau teriak lah. Cuman 5-6 tahun lalu maskapai adem-adem aja, itu yang kenapa itu baru sekarang gitu kan. Ya itulah salah satu kurang sikapnya mengantisipasi pergerakan harga aftur ya. Padahal dulu aftur itu sekitar 90 US per barrel, 100 di atas 100 kadang-kadang justru maskapai tenang-tenang aja. Sekarang ini kan Januari aja saya monitor itu sudah ke 55 US dollar per barrel gitu. Baru teriak gitu kan maskapai gitu kan. Nah baru sekarang kerannya mau ada dua solusi dari Jokowi sih, apakah itu Pertamina diinstruksikan mengkoreksi harganya turun sesuai dengan pergerakan harga aftur atau harga minyak dunia, atau membuka keran untuk kompetitornya gitu. Tapi yang kedua, opsi kedua saya rasa terlalu lambat ya, karena kan membangun depo-depo bahan bakar aftur ya, misalnya bagi kompetitor Pertamina itu perlu waktu ya, perlu waktu. Sementara tahun lalu sudah ada satu maskapai di Kalimantan yang sudah bangkrut gitu, maskapai berjadwal lagi gitu, kondisinya sudah gawat sebetulnya untuk maskapai ya. Tapi ya memang ini sekarang lagi slow season, jadi kalau harganya ditarik ke atas ya semua teriak, pasti juga semua teriak memang. Tapi kalau dari harga penurunan PPN aftur, Pak Arista, apa juga akan cukup berdampak?
lumayan lah ya. Jadi kan dari Kemenku Bu Sri itu juga kayaknya respon juga ya, dia akan mengevaluasi apakah PPN itu perlu juga dihapuskan atau dikurangi. Sebetulnya bukan hanya PPN ya, itu kan ada PPN, PPH, satu lagi yang lupa bahwa ada kos lagi yang dinamakan throughout fee. Throughout fee itu adalah biaya menarik dari depo Pertamina sampai ke tangki pesawat. Itu ada biayanya lagi. Jadi terlalu banyak untuk after itu ada variable cost-nya ya. Selain PPN, PPH juga ada throughout fee. Ini yang orang banyak nggak tahu gitu loh. Itu banyak nggak tahu juga gitu. Oke. Jadi selanjutnya upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan penerbangan untuk kemudian menyeimbangkan harga demi menekan harga tiket pesawat yang sekarang harganya cukup tinggi bahkan di domestik begitu. Gimana tuh Pak Arista? Ya ini kan sekarang ini kan semua ya di antara Hiro Biko itu kan ada blessing ya pasti ya, di antara Hiro Biko ini kegaduhan ya. Ada blessing artinya didengar sama Jokowi ya, Pak Jokowi terus memanggil Direktur Pertamina, Menteri Keuangan juga udah cawe-cawe, Menteri LBP Luhut juga, semua itu kan dikumpulin. Nah sekarang kan mereka lagi duduk bersama, jadi semua saling ingin mengkoreksi harga-harganya, baik itu dari Pertamina ingin mengkoreksi, dari Menteri Keuangan ingin juga mengevaluasi apakah PPN itu perlu dikurangi atau dihapuskan, kan masih ada PPH gitu loh. Lalu kalau saya sih itu throughout fee juga itu udahlah dihilangkan juga lah, itu kan sudah ada sementara ini kan Pertamina juga monopoli kan, kenapa harus dikenain lagi gitu kan. Tapi memang itu investasi dia untuk membangun depo sih. Lalu maskapai juga terutama yang price leader Garuda Indonesia juga sudah berkomitmen menurunkan rata-rata 20% ya untuk rute domestik ya. Tentu kalau Garuda sekarang kan ada Sriwijaya 6 dan satu lagi Citylink. Juga kalau udah Garuda sebagai ketua Inaka kan mungkin Lion Group juga akan mengikuti. Dan lain-lainnya juga pasti akan mengikuti. Saya rasa sekarang kondisinya kan sekarang udah semua stakeholder penerbangan Indonesia itu sekarang lagi saling mengkoreksi harga-harganya dan lagi sedang cooling down lah. Kita harapkan yang terbaik, Mbak. Jadi masih harap-harap cemas begitu ya Pak Arista. Pak Arista, terima kasih banyak. Dalam 2-3 hari ini lah. Ya, dalam 2-3 hari ini. Oke, baik, terima kasih Pak Arista Atmajati sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Iya, hari ini Garuda Indonesia Group menurunkan harga tiket maskapainya hingga 20%. Ini sejalan dengan arahan Presiden dalam rangka menunjang pertumbuhan sektor pariwisata. Kebijakan itu ramai diperbincangkan di sosial media. Selanjutnya saya ajak Anda untuk lihat beberapa cuitan warganet yang sudah dikurasi oleh tim sosial media CNN Indonesia. Kita buka cuitannya. Ini dia yang pertama dari @febribi. Mencuitkan dari kemarin nih nggak jadi-jadi katanya beli tiket pesawat, nungguin pemerintah nurunin harga. Ampun deh, per hari ini turun, terakhir ngecek Garuda 1 jutaan, hari ini jadi 800-an katanya. Selanjutnya dari @oyoy Go Green, ini berkomentar katanya tiket pesawat Garuda turun ya 20%. Baru 2 hari yang lalu ngecek penerbangan Jakarta ke Denpasar harganya 580 ribuan, sekarang jadi 1,3 jutaan. Itu yang dinamakan turun ya, fix, nggak jadi beli katanya. Berikutnya bergeser, ada akun dari @damprawira mencuitkan, tahu nggak guys, kenaikan harga tiket pesawat ini ternyata menimbulkan banyak dampak negatif. Salah satunya bisa membuat lesu pariwisata. Dan yang terakhir kita buka dari @boservan juga ikut mencuitkan di sini. Aku tuh Valentine nggak butuh coklat, nggak butuh kembang, nggak butuh kue. Aku tuh butuh harga tiket pesawat turun aja. Itu aja udah senang ya kayaknya.